sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Walam yunqal syai'un min dzalika anis sahabati wala anit tabi'in wala anil Hasanil Basriyyi ma'a ikbabihi ala da'watil khalqi wa wa'dhihim. Ini masih melanjutkan pembahasan tentang tommah. Tommah itu ya tummu itu artinya berlebihan, omongan panjang, omongan yang lebay lah, tapi panjang kemana-mana, jadi nama tommah. Tommah itu sesuatu yang berlebihan, dikarang-karang dan asalnya tidak ada, termasuk asal dari asal periwayatannya, kemudian juga asal penukilannya ini tidak ada. Contoh tomat kemarin itu mengartikan Fir'aun itu sebagai orang atau sifat buruk yang ada dalam hati setiap orang. Idhab ila fir'auna innahu tagha, di Al-Quran dari situ. Nah, orang-orang yang bergelut dengan tomat ini yang penjelasannya lebay, dia langsung pakai makna batin aja, makna zahirnya diabaikan sama dia. Jadi dia anggap itu Fir'aun bukan orang itu. Yang dimaksud dengan Fir'aun itu sifat. Kalau Musa disuruh pergi idhab ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa pergi ke Fir'aun. Itu maksudnya, wahai Musa pergilah ke hatimu sendiri karena dalam hatimu itu ada orang sombong atau ada sifat sombong. Nah, Fir'aun di mana? Bukan, nggak ada Fir'aun itu. Nah, yang seperti ini namanya tomat. Dia mengabaikan makna asli, mengabaikan makna zohir, langsung ngambil makna batin aja. Padahal itu riwayatnya nggak ada. Nukilannya juga bertentangan dengan penjelasan dari para mufassir, terutama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas, yang memang menyebutkan bahwa Fir'aun ya Fir'aun ada, sebagaimana penjelasan Nabi pada sahabat Ibnu Abbas. Ini menunjukkan bahwa dia mengabaikan makna zahir dan langsung menuju kepada makna batin. Yang seperti ini hukumnya haram, seperti ini hukumnya sesat, dan juga bisa merusak agama. Rusak, orang bisa nggak sholat, bisa nggak puasa itu. Puasa kan artinya menahan diri. Saya menahan diri aja saya nggak makan, saya nggak kerja, nggak makan dia tetap mau ngopi ngerokok mah. Saya nggak kerja, saya nggak marah. Yang penting kan itu nahan diri. Rusak agama kalau itu. Sholat diartiin lain sama dia. Jadi yang secara mutawatir diriwayatkan bahwa sholat itu adalah arkanun wa af'alun, muftatah atau ditakbir, bahwa puasa itu adalah imsakun anil muftiri, itu mutawatir udah dari Rasul. Ya, penjelasannya juga para sahabat ini mendengar dari Rasulullah bahwa yang dimaksud puasa ya nahan dari makan minum mulai dari subuh sampai fajar. Dibelokkan sama dia, maka ini merusak agama yang seperti ini. Nah, oleh karenanya di sini walam yunqal syai'un, dan tidak pernah dinukil syai'un sesuatu sedikit pun min dalika dari itu tommah, dari omongan panjang lebar itu tidak pernah dinukil anis sahabati dari sahabat, wala anit tabi'ina, dan tidak juga dari tabi'in, wala anil Hasanil Basriyyi dan juga tidak dari Hasan al-Basri, ma'ikbabihi ala da'watil khalqi, beserta ikbab itu pergelutan atau perhatian, ma'ikbabihi beserta perhatiannya Hasan al-Basri ala da'watil khalqi
untuk mengajak manusia wa wa'dhihim dan menasihati manusia. Nggak pernah ada penafsiran seperti itu. Fir'aun diartikan sifat sombong yang ada dalam hati. Kemudian sahur diartikan sebagai istighfar. Nggak usah sahur, cukup mohon ampun aja sama Allah. Bukan makan sahur yang dimaksud dengan sahur itu. Tasahharu fa inna fihi al barakah misalnya. Itu diartikan oleh orang mereka ini diartikan sebagai istighfar, diartikan sebagai mohon ampun, bukan makan. Nah yang seperti ini nggak pernah dinukil dari sahabat. Sahabat nukilnya sahur ya makan sahur, Nabi makan di sahur. Tabiin juga begitu, nggak ada yang menukil, nggak ada yang menjelaskan bahwa sahur di situ adalah istighfar, nggak ada, pasti makan. Demikian juga dari Hasan Al Basri. Hasan Al Basri ini sayyidut tabiin. Di antara para tabiin, sayyidnya atau pemimpinnya adalah Al Hasan Al Basri. Hasan Al Basri yang sering nasihatin orang-orang, yang ngajak orang untuk menuju mengingat Allah. Ini aja nggak pernah menjelaskan bahwa sahur itu mohon ampun, nggak pernah menjelaskan bahwa Fir'aun itu adalah kesombongan yang ada dalam hati setiap orang, nggak ada. Fala yadharu liqaulihi maka tidaklah nyata liqaulihi karena sabdanya Rasulullah SAW, man fassarul Qur'ana bi ra'yih, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, falyatabawwa, maka hendaklah dia mempersiapkan maq'adahu, tempatnya, minan nari, di neraka. Tidak nyata apa makna illa hadza, tidak nyata liqaulihi, makna apanya yang tidak nyata, maknanya tamyiz ini. Illa hadzan namtu, kecuali bentuk ini, kecuali sifat ini. Nabi bersabda, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah dia siapkan tempatnya nanti neraka. Pengertian hadis ini tidak lain dan tidak bukan, pasti dah, nggak bisa nggak, pasti yang dimaksud adalah tomah ini. Pasti yang dimaksud adalah menafsirkan Al-Quran seperti Fir'aun tadi, disesuai dengan kehendak hatinya dan mengabaikan makna zahirnya. Penjelasan bentuk ini, wa huwa yakuna gharduhu wa ra'yuhu taqriru amrin yaitu agar ada apa tujuannya, wa ra'yuhu dan juga pendapatnya, taqriru amrin adalah menetapkan sesuatu, wa tahqiquhu dan juga mewujudkan atau menyatakan sesuatu. Fayastajirru, maka jadi tertarik atau ditarik juga bisa, istajarru. Syahadatul Quran, kesaksian Quran, ilaihi kepadanya, wa yahmiluhu alaihi, dan membawanya Al-Quran alaihi atasnya, atas hadan nom, atas bentuk ini, min ghairi ayyashhada, dengan tanpa menyaksikan. Dia tidak pernah menyaksikan orang ini, litanzilihi, kepada turunnya Al-Quran alaihi, atasnya, dalalatan lafziyatan, sebagai bentuk lafaz lugawiyatan yang sifatnya harfiah atau lugawi, atau nakliyatan atau nakli. Yang dimaksud di sini orang yang sembarangan mentafsirkan Al-Quran adalah orang yang menetapkan pendapatnya sendiri. Dia mengabaikan proses tanzil di sini, asbabun nuzul diabaikan, kemudian bentuk lafadznya juga diabaikan. Lafaz sholat sama dia diabaikan, sholat yang artinya doa, ya kemudian diartikan dengan yang lain. Sahur yang artinya memang makan sahur diartikan dengan yang lain. Terus mengabaikan juga naklinya. Naklinya di sini riwayat-riwayat, penjelasan Rasulullah atau tabi'in atau sahabat tentang pokok permasalahan yang sedang dia panjang lebar jelaskan, yang nggak jelas atau yang ngelantur kemana-mana, itu diabaikan semua. Riwayat diabaikan, makna lafziyahnya diabaikan, asbabun nuzul diabaikan. Maka inilah orang yang seperti ini, ngarang-ngarang menafsirkan Al-Quran, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya nanti di neraka. Go to hell. Pergi ke neraka kalau kata orang barat. Jadi sulit dong kita menafsirkan Al-Quran. Kalau begitu menafsirkan Al-Quran kita jadi kaku dong. Sama Imam Ghazali dilanjutkan di sini. Wala yang bagi ayyufhama minhu annahu yajibu alla yufassirul Quran bil istimbati wal fikri.
Dan tidaklah seharusnya ayyufhama, apa dipahami, minhu darinya, annahu bahwa sungguhnya perkara yajibu alla yufassira atau yajibu alla yufassara, wajib bahwasannya tidak ditafsirkan, alla yufassara tidak ditafsirkan Al-Qur'an bil istimbati wal fikri, dengan istimbat. Istimbat itu menggali hukum, wal fikri dan dengan pemikiran. Fa inna minal ayati, maka sesungguhnya sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an, ma ada ayat nuqila fiha anis sahabat, yang dinukil apa ma fiha dalam ayat tersebut, dinukil anis sahabati dari sahabat, wal mufassirina dan dari ahli tafsir, para penafsir. Itu ada khamsata ma'anin, 5 makna, wasittatan atau 6, wasabatan 7 atau bahkan lebih. Wa na'lamu anna jami'aha, dan kita tahu bahwa sesungguhnya keseluruhan khamsah, sita, keseluruhan makna yang dinukil itu ghairu masmu'in, tidak pernah didengar, minan nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, maka sesungguhnya khamsah makna tadi ada khamsah ma'anin, sita ma'anin, itu kotakunu mutanafiyatan. Kadangkala itu mutanafiyatan, tidak ada atau menafikan, saling menafikan antara 5-5-nya atau antara 6-6-nya, 7-7-nya saling menafikan. La tuqbalu, yang tidak, la taqbalu, yang tidak menerima di antara 5 ini, tidak menerima al-jam'a, akan dikumpulkan. Fayakunu dzalika mustanbaton bi husnil fahmi, maka ada yang seperti itu mustanbaton, diistimbatkan, digali, bi husnil fahmi, dengan bagusnya pemahaman, wa tulil fikri, dan panjangnya pemikiran. Ya, titik sampai di sini. Kalau begitu nggak bebas penafsiran Al-Quran dong. Kalau begitu kelihatan kaku dong penafsirannya. Nggak juga, kata Imam Ghazali. Ini jangan dipahami karena ada tadi tomat, larangan, ada sabda Nabi, man fasal Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan dipahami bahwa tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang hanya dari sahabat dan hanya dari Nabi Muhammad saja. Ini tidak boleh dipahami seperti ini, karena kenyataannya yang tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat, nggak pernah dijelaskan oleh sahabat, nggak pernah dijelaskan oleh Nabi, ini kemudian bermunculan. Bahkan satu ayat misalnya, ini ada 5 pendapat, atau ada 6 pendapat, atau ada 7 pendapat yang berbeda dari ahli tafsir. Dari ahli tafsir, dan ini tidak pernah dinukil dari sahabat. Tapi dari mana? Dari tabi'in. Tidak pernah dinukil dari siapa? Dari sahabat, tapi dinukil dari tabi'in. Berarti bagaimana? Masih ada keluasan dalam menafsirkan Al-Quran ini. Hanya saja ini harus terjadi bituli fikrin tadi, wa husnil fahmi. Ini hanya terjadi dengan menggali ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang baik dan juga dengan pemikiran yang panjang. Dengan pemahaman yang baik dan dengan pemikiran yang panjang. Di antaranya itu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, yang termasuk sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran, dan itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, dari beliau sendiri. Artinya kan masih banyak keluasan. Nah, pada masa-masa setelahnya ini ada 2 kecenderungan. Ada kecenderungan para ulama tafsir, ada kecenderungannya itu dengan riwayat, jadi tafsirnya tafsir bil ma'thur. Biasanya yang dipakai memang Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, atau ada juga dengan akal, Tapi yang dengan akal ini hanya boleh dilakukan dengan istimbat dan juga dengan menggali pemahaman yang benar dan juga pemikiran yang panjang. Gak boleh sembarangan. Ya, usul fiknya, balaghahnya, itu harus benar-benar dipahami, didalami. Karena dalam Al-Quran itu ada lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal, lafaz yang sifatnya umum, yang masih umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Itu banyak yang seperti itu. Ada lafaz yang memang dia diakhirkan secara tertib, itu dia diakhirkan. Tujuannya memang untuk tartib, untuk urut,
Tapi ada yang tujuannya bukan untuk urut. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini memang urutannya seperti ini dan ada hikmahnya dalam urut ini. Dalam urutan ini. Takdim takhir dalam Al-Qur'an itu juga jadi hukum juga atau jadi sesuatu yang perlu dipahami. Pemikiran yang panjang, kemudian juga bagusnya pemahaman harus dipahami. Ulama-ulama kemudian kan menggali hukum wudhu ini. Kalau dilihat dari ayat tadi, menggali hukum ini kemudian diambil juga dari wudhunya Rasulullah, dari riwayat-riwayat yang diterima oleh para ulama, terutama 4 madhab ini, Imam Mujtahid. Ini dilihat nggak ada tartib di situ, nggak ada rukun wudhu tertib kan nggak ada. Dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Terus ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari pemahaman yang dalam tentang Al-Quran, bahwa Allah nggak sembarangan mengurutkan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum sampai arjulakum ilal maraf ilal ka'bain. Berarti di sini tartib termasuk rukun. 4 madhab ini mengistimbatkan hukum dengan pemahaman yang baik, kemudian juga dengan panjang, pemikiran yang panjang. Ini kemudian bisa mentakwil hukum-hukum dari Al-Quran. Mentakwil hukum-hukum dari Al-Quran ini perlu banyak pemahaman, perlu banyak alat seperti balaghah, seperti usul fiqh dan lain sebagainya, dan tentunya penguasaan bahasa Arab juga. Ditambah lagi dengan riwayat-riwayat. Ya sahabat nggak ada yang belajar fikih, saudara. Fikih bab sholat itu nggak ada. Kemudian rukun-rukun wudhu nggak ada. Terus yang membakukan itu siapa? Imam-imam mujtahid yang hidupnya setelah tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi bagaimana? Yaitu namanya mentafsirkan Al-Quran juga. Boleh nggak? Boleh jadi mentafsirkan Al-Quran. Cuma tidak boleh mengabaikan alat-alatnya tadi. Nggak boleh mengabaikan ilmu usul fiqhnya, nggak boleh mengabaikan balaghahnya, penguasaan terhadap bahasa Arab, dan juga nggak boleh mengabaikan yang paling penting nih, nggak boleh mengabaikan riwayat, nukil, karena harus nukil. Tafsir itu ilmu nakli, bukan ilmu akli. Kalau ilmu akli gampang, 1 tambah 1 2, 4 kurang 3 1, itu ilmu akli. Kemudian dalam akidah atau tauhid banyak ilmu yang banyak argumen-argumen yang dibuktikan dengan logika. Itu namanya ilmu akli. Bahwa yang dahulu itu berarti tidak ada awal. Kalau ada awal namanya baharu. Kalau ada awal namanya hudus, hadith orangnya. Ini dibuktikan dengan akal, yang seperti ini namanya ilmu akli. Perlu dalil riwayatnya? Nggak perlu kalau ilmu akli. Tapi Al-Quran tafsirnya itu ilmu nakli, maka nggak boleh mengabaikan riwayat. Kalau naklinya sudah kita baca semuanya, riwayat-riwayat sudah kita baca tentang satu ayat misalnya, kemudian penguasaan bahasa Arab juga tentu, balaghahnya juga, usul fikihnya juga, kalau hubungannya dengan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Nah, kita bisa mengistimbatkan hukum dari situ. Istimbat itu satu penafsiran Al-Quran juga, menafsirkan ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi kata Imam Ghazali, wala yang bagi ayyufhama minhu. Ini tidak seyogianya dipahami bahwa wajib menafsirkan, wajib tidak boleh. Wajib tidak boleh maksudnya dilarang kelas menafsirkan Al-Quran. Dilarang kelas menafsirkan Al-Quran. Tidak seperti itu. Tetap diperbolehkan, tapi dengan tentunya dengan persiapan-persiapan dan dengan dukungan-dukungan ilmu lain. Wa man yastajizu min nahri tammati mithlu hadhihi tawilat ma ilmihi bi annaha ghairu muradin bil alfaz. Wa yazamu yaqsudu biha da'watul khalqi ila al khaliq yudahi may yastazizul ikhtira wal wad'i ala Rasulillah. Oh itu. Oh kelewat ya. Walihada dan karena ini qala bersabda Rasulullah Ibnu Abbasin kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihhu fid din, faqihhu, berikanlah pemahaman hu akannya, maksudnya sahabat Ibnu Abbas, fid din dalam agama. Wa 'allimhu dan ajarkanlah dia at-ta'wila, ta'wil. Ta'wil yang dimaksud di sini tafsir.
Sahabat Ibnu Abbas masih kecil waktu itu. Ya kira-kira 6 tahun. Dipeluk oleh Rasulullah, kemudian didoakan ini. Dipeluk, didoakan, ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Banyak tafsirnya Ibnu Abbas yang memang bukan dari Rasulullah SAW. Jadi dari pendapatnya Ibnu Abbas. Ini membuktikan bahwa boleh yang seperti itu, tapi harus dengan pemikiran panjang dan dengan bagusnya pemahaman. Nah, sahabat Ibnu Abbas sudah didoain Nabi, udah didoain faqihu fiddin alim mutawil, maka tidak bertentangan, pasti tidak bertentangan dengan nas, pasti tidak bertentangan dengan pesan pokok yang ada dalam ayat yang ingin ditafsirkan. Wa man yastajizu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.